Shalom Aleichem, Besem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, Bachelor of Bibliology Study. Kali ini kita akan membahas hal berikut ini ya, yang mayoritas digagal pahami oleh orang Kristen, bukan hanya orang Kristen, bahkan oleh pendeta-pendeta Kristen. Bapak Ibu Saudara, kembali ke Alkitab. Apa kata yang tertulis di Alkitab? Ya. Judul kita adalah Yesus bercerita tentang Bapanya. Yesus bercerita tentang Bapanya. Itu yang kita mau kupas ya. Saudara-saudara, Yesus suka cerita tentang Bapanya, betul? Betul. Siapakah Bapa yang dimaksud Yesus? Bapa yang dimaksud Yesus adalah kiasan dirinya. Dia sedang jadi manusia, jadi dia memakai kiasan yaitu Bapa sebagai Allah yang di surga. Kan Allah jadi manusia. YHWH jadi manusia. Yesaya 43 ayat 10. Firman Allah jadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 ya. Oke? Jadi ketika Yesus jadi manusia, maka di surga ada Bapa. Siapakah Bapa itu? Tak lain dan tak bukan kiasan dirinya sendiri. Kiasan Yesus. Yohanes 16 ayat 25, Bapa itu kiasannya Yesus. Maka Bapa yang kiasan Yesus itu selalu menyebut Yesus itu anak. Ya, mulai dari Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengirim anaknya. Loh, Bapak selalu menyebut anaknya. Sekarang saya mau nanya, kalau anak itu kira-kira anak beneran apa arti kiasan? Ya, arti kiasan, Pak. Tidak mungkin kok Allah beranak, tidak mungkin kan? Ya. Saya tanya sekali lagi, anak ya toh, anak Allah itu beneran anak Allahnya beranak apa arti kiasan? Ya arti kiasan, Pak. Artinya apa? Artinya Yohanes 8 ayat 23, berasal dari atas, berasal dari Allah. Itu artinya anak Allah. Diulang, Pak, anak Allah artinya berasal dari atas. Aku berasal dari atas, aku berasal dari Allah. Bukan dari dunia ini. Itu maksudnya anak Allah. Arti kiasan. Anda mudeng kalau anak Allah itu kiasan? Kalau Anda mengatakan anak Allah itu beneran Allah beranak, maka Anda diledek. Ya toh, bidannya siapa? Gitu kan. Anak Allah itu kiasan, Pak, kita paham. Nah, kalau anaknya kiasan, bapaknya kiasan enggak? Wah, yang ini gitu. Ratusan ribu pendeta di seluruh dunia bisa paham kalau anak Allah itu kiasan, tapi nggak bisa paham Bapa itu kiasan. Padahal ada ayat Alkitabnya. Ada ayat Alkitab yang mengatakan Bapa itu kiasan. Ada. Yohanes 16 ayat 25. Nggak paham. Bisa paham anak itu kiasan, giliran Bapa kagak paham. Mari kita lihat. Karena nggak paham inilah maka terjadi penyesatan luar biasa dan hati-hati, neraka jurusanmu. Yesus bercerita tentang Bapanya. Mari kita lihat tentang mengampuni dosa. Yesus suka cerita tentang Bapanya ini. Matius 6 ayat 14. Matius 6 ayat 14 ada di ayat lain juga. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ini Yesus sedang bercerita tentang Bapanya. Bukan Bapanya ngomong langsung, bukan. Yesus sedang bercerita tentang Bapanya. Aku tak cerita Bapakku ya. Dia ngomong gini, kalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapa juga, Bapamu yang di surga ya. Karena Bapa yang di surga itu akan mengampuni kamu juga. Yesus cerita tentang Bapanya itu. Tidak berarti bahwa Bapa itu mengampuni dosa ya. Sebab Yesus akan ngomong,
Lanjut dulu ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Yesus sedang cerita tentang Bapaknya. Lalu Yesus ngomong langsung, ini beda. Ini nggak cerita Bapa. Markus 2 ayat 10, di dunia ini aku nih berkuasa mengampuni dosa. Nah, ini omongan Yesus langsung. Aku berkuasa, anak manusia, aku berkuasa mengampuni. Ini omongan Yesus langsung. Kalau tadi dia cerita soal Bapa. Siapakah Bapa? Kiasanku, kiasan Yesus. Jadi valid, yang bisa mengampuni dosa adalah 100% Yesus, bukan Bapa. Karena Anda gagal memahami ini, sehingga hari ini Anda doa pada Bapa. Bapa, ampunilah dosa kami. Iblis tepuk jidat. Ini pendeta, ini nggak baca Alkitab. Lah iya, pendeta kambing. Oh benar, pendeta kambing. Nggak ngerti. Bapa tidak bisa mengampuni dosa. Meskipun kamu doa waktu itu, doa Bapa kami, karena Yesusnya masih ada, tetap saja yang mengampuni dosa Yesus. Ya, waduh, sampai begitunya ya. Terus nomor 2, tentang mengabulkan doa ya. Matius 6 ayat 8 sebelumnya. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Bapa kami yang di surga, berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Yohanes 14 ayat 13. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi yang melakukan doamu siapa? Yang menjalankan doamu siapa? Yesus. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Sebab Bapa itu kiasan Yesus. Meskipun kamu waktu itu doa pada Bapa, karena kan Yesus masih jadi manusia. Lalu Yesus nyuruh kamu doa pada Bapa. Ingat, Bapa adalah kiasan dari Yesus. Jadi tetap saja yang bisa mengabulkan doamu adalah Yesus. Jadi valid, yang bisa mengabulkan doamu 100% Yesus Kristus. Ini Yesus masih jadi manusia waktu itu. Terus yang ketiga, tentang berfirman atau bersuara atau berbicara. Yohanes 12 ayat 28. Bapa, muliakanlah namamu, kata Yesus. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya. Memuliakan siapa? Memuliakan namamu. Siapa nama Bapa? Yesus. Yohanes 17 ayat 11. Kan Yesus ngomong nih. Bapa, Yesus kan ceritanya doa pada Bapa nih. Bapa, muliakanlah namamu, ditulis pakai huruf merah. Itu kan Yesus ngomong langsung. Lalu dari surga terdengar suara. Aku mana? Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Nya itu kata ganti siapa? Huruf besar N-nya. Kata ganti nama Bapa. Bapa, permuliakanlah namamu. Itu kan Yesus ngomong gitu. Bapa, muliakanlah namamu. Orang nggak pernah berpikir siapa nama Bapa. Bener? Bener, Pak. Dikiranya cuma memuliakan Bapa. Yesus ngomong, Bapa, permuliakanlah namamu. Lalu dari surga, aku sudah memuliakannya dan akan memuliakannya lagi. Siapa yang dimuliakan? Namanya. Siapa nama Bapa? Yesus. Ya, jadi clear ya. Jadi ini juga equal, misalnya Matius 3 ayat 17. Matius 17 ayat 5, terdengar suara dari surga. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Itu suara siapa? Yang mirip guntur itu. Ya, itu lalu Yesus menjawab, suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan karena kamu. Artinya Yesus ngasih tahu tuh suara itu, tak kasih tahu ya, bukan karena aku, tapi karena kamu, supaya kamu tahu bahwa Bapa tidak pernah bisa memperdengarkan suaranya. Yohanes 5 ayat 37. Ya, jadi suara Bapa itu terdengar oleh murid seperti suara guntur, jeger. Tapi bagi Yesus, suara itu terdengar, aku telah memuliakannya. Ngerti? Bagi Yesus kedengeran. Itu sama persis bagi Paulus. Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Teman-temannya cuma bilang, itu suara apa ya? Suara guntur. Ya. Itu untuk menyatakan apa? Untuk menyatakan kamu ke kamu tuh bahwa Bapa itu nggak bisa bersuara. Lalu siapa yang bersuara itu? 2 Petrus 1 ayat 17 sudah menjawab, itu suara Allah Bapa. Ingat ya Pak Pendeta, Allah Bapa beda dengan Bapa.
Alkitab very clear membedakan Allah Bapa dengan Bapa. Allah Bapa adalah yang maha mulia, tak lain dan tak bukan Roh Kudus. Jadi itu suara dari Roh Kudus, ya. Roh Kudus bisa bersuara, betul. Roh Kudus itu bisa bersuara. Kalau Bapa tidak bisa bersuara, tidak mungkin ayat Alkitab ditabrak. Clear. Jadi siapakah yang bisa bersuara, ya? Termasuk di Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, firmanku atau perkataanku. Ku itu siapa? Yesus. Tidak akan berlalu. Jadi yang bisa berfirman, berkata-kata siapa? Yesus, bukan Bapa. Jadi valid. Yang bisa bersuara, yang bisa berkata-kata, yang bisa berfirman adalah 100% Yesus, bukan Bapa. Nah, sekarang yang terakhir tentang hari kiamat. Markus 13 ayat 32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Yesus sedang cerita tentang Bapanya, ya. Nanti untuk urusan hari kiamat itu yang tahu cuman Bapa doang, ya. Dia sedang cerita tentang Bapanya. Lalu kita bedakan dengan perkataan dia. Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia, ini Yesus yang ngomong nih, apabila aku nanti datang dalam kemuliaannya diiringin malaikat dan duduk di tahta, ya toh, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ini judulnya penghakiman terakhir. Lalu kita compare dengan Wahyu 20 ayat 11. Yesus duduk di tahta putih, dari hadapannya lenyaplah langit dan bumi. Jadi siapa yang menentukan kiamat? Yesus. Ini Yesus langsung. Dulu Yesus ngomong bercerita tentang Bapanya, nggak ada yang tahu kecuali Bapa. Lalu Yesus sudah naik ke surga, tentu dia yang menentukan. Baik, gagal paham ini membuat Anda jadi mohon maaf, tidak selamat. Karena gagal paham, dipikirnya Bapa bisa mendengarkan doa lalu bisa mengabulkan doa, maka hari ini Anda doa pada Bapa, salah, gitu. Dipikirnya Bapa bisa mengampuni dosa, salah. Yang bisa mengampuni dosa Yesus, yang bisa mengabulkan doa Yesus. Sebab Alfa Omega itu tidak pernah bergeser, gitu. Meskipun dia memakai kiasan, meskipun memakai nama sebutan Yahweh, meskipun memakai kiasan Bapa, tetap menentukan Yesus. Ini belum Yohanes 6 ayat 40. Percaya itu tetap Yesus, yang bikin selamat itu tetap Yesus. Tidak pernah ada juru selamat kok Bapa. Tidak pernah ada Alfa Omega kok Bapa, nggak pernah ada. Bapa itu hanya kiasan, ya. Jadi ini Yesus sedang bercerita tentang Bapanya digagal pahami. Tuh Bapa bisa mengampuni dosa, tuh Bapa bisa mengabulkan doa, tuh Bapa bisa, hanya Bapa yang tahu hari kiamat. Yesus sedang cerita tentang Bapanya. Yesus tidak mengatakan itu Bapakku bisa melakukan itu semua. Enggak. Sebab Bapa itu Yesus sendiri. Ngerti? Ya. Sebab Bapa itu sekarang ya Yesus sendiri itu. Yesus itulah Bapa yang kekal. Tapi dia tidak minta dipanggil Bapa. Jangan gagal paham. Yesus adalah Bapa yang kekal. Tapi dia tidak minta dipanggil Bapa. Kenapa? Bapa yang kekal adalah Alfa Omega. Maka Yesus selalu mengatakan, akulah Alfa Omega. Yesus tidak pernah mengatakan, akulah Bapa yang kekal. Lalu pendeta, Kristen, kambing, pakai terkutuk lagi. Masih nyembah Bapa dan mengajarkan ke jemaat. Mengajarkan hal-hal yang binasa. Hati-hati jemaat, kamu binasa. Kalau hari ini kamu tetap ngototer, ngeyeler, tegar tengkoker, nyembah Bapa, binasa kamu. Percuma jadi Kristen puluhan tahun. Ya, kamu termasuk Kristen kambing terkutuk. Ya, valid. Ya, Bapa tidak bisa mengabulkan doamu, yang mengabulkan doamu Yesus. Bapa tidak bisa mengampuni dosamu. Ya, stop doa pada Bapa, stop minta ampun pada Bapa. Doalah pada Yesus, minta ampun pada Yesus. Stop nyembah Bapa, sembahlah Yesus Allah yang benar. Segala pujian, hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Kalau kamu tetap ngotot nyembah Bapa, justru dosa. Mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Daripada mati dalam dosa masuk neraka, mendingan tobat. Dimulai dengan baptisan. Habis corona nanti baptisan semua sudah banyak yang minta dibaptis. Nanti
226 yang sudah lulus harus punya keberanian membaptis. Nanti surat baptis kita keluarkan dari pusat. Ya. Ya Bapak-bapak, Bapak Ibu yang sudah lulus sekolah Alkitab boleh membaptis di kota masing-masing. Ya, nanti kalau dia ke sini ke saya ya toh, Pak di Jogja ada nggak? Saya akan sebut ini Pak ini, Ibu ini, dia bisa berhak membaptis. Nanti surat baptisan kita keluarkan dari pusat ya. Sekarang ini karena corona sudah 517. Terakhir saya membaptis 3 orang di hotel ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang ini tertemplak dengan hal ini, silakan ikut sekolah Alkitab supaya Anda tahu kebenaran Alkitabiah. Ya, jangan khawatir, Pendeta Henry Tandianta punya nyali untuk diuji, punya nyali untuk ketemu, punya nyali untuk debat, tetapi ogah kalau debatnya cuman main HP, main WA, main potong-potong, enggak. Debatnya harus ketemu. Ya, harus punya nyali untuk ketemu. Catat baik-baik para channel ya, channel atau apa itu, atau apa itu yang channel gitu tuh apa, kebanyakan ragi ya, atau debuter ya, atau follower, kunci nggak pas, kunci 88 nggak pas ya toh. Kemudian layar teologi, layar terkembang, apalagi ya, ketemu. Demikian pula hamba-hamba Tuhan, pendeta ketemu pendeta, nggak usah takut ya. Kita memulai dari Kristen Domba Makambing, nanti baru ke tempat lain, baru nambah-nambah ke tema lain. Tapi tema awalnya Domba Makambing. Saya tidak mau tema Tritunggal, sebab Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab, tidak boleh dibahas. Yang boleh dibahas domba sama kambing. Itu ada di Alkitab. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya.